Pernah waktu itu saya lagi hujan, bener-bener gede, neduh di satu rumah. Kita diusir, padahal kita cuma neduh di gerbang. Itu waktu umur berapa tahun sih Bang Gali kecil? 3 bulan apa 4 bulan? Itu 3 bulan waktu ada hujan gede diusir sampai segitunya. Iya. Buat modal apa buat makan sebenarnya itu? Buat makan. Buat makan. Keuntungan itu buat makan. Ada nggak sih kepikiran buat keluar negeri? Kalau yang pesen dari luar negeri udah banyak sih. Udah banyak. Iya. Oh iya. satu lagi nih. Apa? Buat kemitraan bakso, Hah? kita kasih bocoran harga aja ya. Nah, dikasih apa nih? Berapa nih? Di kemitraan bakso itu ada 2 nih. Boleh. Grade A sama grade B. Gue pengen tanya nih, tadi modal 35.000 Iya, dan iya, sekarang iya, 7 tahun berdiri. Ya, kalau penghasilan kisaran. Oke, balik lagi di channelnya Eric King dan kita masih bareng gue di podcast Phobia, podcast bicarain ya apa aja. Nah kali ini gue kedatangan seorang entrepreneur, entrepreneur muda, ngeri loh. Ini dari usaha nolnya, nanti kita bakal minta ceritain beliau apa aja sih tipsnya dan juga berapa sih modalnya. Ini jadi sorotan buat teman-teman semua untuk dipelajari, terutama buat yang mau membangun usaha harus seperti apa sih? Nanti kita tanya sama Bang Gali. Ini dia, Bang Gali. Hey, halo. Halo. Selamat sore. Nah ini entrepreneur muda asal Karawang. Tempatnya di mana sih Bang Gali? Di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok Karawang. Oke. Mungkin buat teman-teman semua yang nanti pengen tahu Bang Gali mau kasih bocoran apa sih buat teman-teman semua yang mau mengawali usahanya, nanti tanya Bang Gali, bukan ke saya. Kalau saya nggak bisa untuk mengawali usaha, bingung saya juga mau ngasih taunya. Bang Gali, ini usahakan udah berapa lama sih ini usaha ini? Kalau saya itu usaha dari awal itu sekitar 6 tahun lah, 7 tahun. 7 tahun? 7 tahunan, iya. Nah, awal-awalnya ini kok kepikiran buat usaha seperti keripik ini? Dari mana sih idenya? Jadi awalnya pertama itu saya usaha itu dari cemilan ya, kayak makaroni, keripik. Awalnya dari makaroni? Ya, awalnya dari makaroni. Dulu itu terinspirasi dari kakak saya. Kakak saya jualan makaroni yang kemasan kecil itu yang Rp500 itu. Oh, dikemas sama plastik Kecil, pakai lilin. Pakai lilin. Nah, itu awalnya. Awalnya saya bikin dulu produk. Bikin produk mulai dari kemasan kecil itu harga 5.000. Dengan harga 5.000. Itu ditakar nggak? Berapa gram atau berapa kilo? Iya. Jadi awalnya saya posting di Facebook. Awalnya posting di Facebook. Di Facebook. Kebetulan istri waktu itu udah punya Facebook. Wah, jadi pakai Facebook istri nih? Nah, iya, pakai Facebook istri. Awal yang order itu dari rumah saya ke konsumen itu kisaran 20 kilo. Untuk mengantar barang itu? Mengantar barang. Itu dia belinya 1 doang. Itu cuma inbox-inboxan di Facebook? Komen-komenan di Facebook. Komen-komenan? Iya. Awalnya dari situ? Awalnya dari situ. Dia beli cuma satu piece. Satu piece yang harga 5.000? Harga 5.000 itu. Saya anterin. Jaraknya 20 kilo? 20 kilo tanpa ongkos kirim. Batinya dari mana itu kan gitu kelebihannya? Iya, kalau awal sih saya belum memikirkan masalah keuntungan gitu ya. Yang penting orang tahu dulu. Iya, yang penting orang tahu dulu produk kita, rasanya gimana gitu kan. Dari Bang Gali harganya kalau untuk mungkin beli banyak lebih murah atau gimana? Lebih murah. Dulu harganya itu saya kasih 4.500. Jadi kelebihannya kalau dia jual goceng Rp500. Gope. Awal dari wirausaha itu jadi karena putus kerja.
putus kontrak di Setelah putus perusahaan. Iya. Jadi ada ide untuk usaha aja Iya. di rumah sendiri. Itu udah dikasih brand nggak? Kayak begini nih ini. Belum. Itu dulu pas pertama bikin itu belum ada brand. Belum ada brand. Cuma ada nama rasa doang. Oh. Yang dari tempelan itu tuh. Iya, yang Tempelan ditempelin. kecil, pedas, balado, ekstra pedas kayak gitu doang, original. Nggak ada brand kayak Banggal di sekarang. Nggak ada sama sekali. Belum kepikiran kita ngasih brand. Belum kepikiran. Kita ngasih brand itu setelah berjalan kisaran 7 bulan. 7 bulan baru dikasih brand Kasih brand dengan nama Banggali. dengan nama Bang Gali. Sebetulnya nama Bang Gali itu nama anak saya yang pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama laki-laki. Nah, teman-teman, ini kan seorang pengusaha muda. Wih, sekarang berapa tahun sih Bang Gali? Umur 27 tahun. 27, ngawalin usahanya dari 2016. 2016. Sekarang 2023, itu udah berapa tahun? 7 tahunan. 7 tahunan. Iya. Mungkin dari keluar sekolah udah kerja di pabrik, Iya, ya kan? pas lulus sekolah langsung kerja di pabrik. Heeh. Di pabrik itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kerja di pabrik, habis kontrak. Tapi udah berumah tangga itu. Oh, udah rumah tangga. Pas putus kontrak itu udah punya istri, udah punya anak juga. Punya anak satu. Punya anak satu. Kebetulan waktu itu saya masih ngontrak. Nah, itu bisa ceritain nggak kenapa sih bisa diputus kerja ataupun habis kontrak gitu? Ya mungkin dulu gara-gara si pabriknya itu lagi collab, kemudian banyak pengurangan karyawan. Oh, karena pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan. Dan itu Bang Gali Kena termasuk juga. daftar di situ. Iya, dapat kena. Aduh. Aduh, itu berapa lama sih Bang Gali bisa bisa maju lagi, bisa bangkit lagi untuk punya ide untuk usaha gitu dari habis kontrak itu? Dari habis kontrak itu saya kan masih nyari-nyari kerja nih. Nyari-nyari kerja kan waktu itu emang benar-benar susah. Susah banget buat nyari kerja. Ya terpikir buat jualan makaroni karena terinspirasi dari kakak sendiri. Kakak begitu juga jualan? Iya jualan, cuma dia jualannya ke warung-warung. Dia nitip warung-warung gitu Ke warung-warung, kan? Biasanya iya. sistem konsinyasi gitu kalau Iya, nggak salah kan? iya. Yang laku yang bayar. Iya, emang di dalam berwirausaha itu emang benar-benar harus fokus. Harus fokus, ya harus benar-benar. Nggak boleh kita punya sampingan lain. Terutama putus asa mungkin, udahlah ini barang lama nih lakunya, kadang-kadang kan yang begitu kan? Iya, banyak. Ya saya juga pernah ngerasain begitu. Udah nyetok banyak, tapi barang nggak habis. Nggak ada yang beli, Nggak ada yang beli. ya kan? Iya. Apalagi dulu itu saya kan kalau kirim barang itu pakai motor ya. Pakai motor sendiri. Hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Kalau ngirim itu biasanya saya suka ajak istri sama anak. Itu bareng sambil jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan. Bareng ngirim ke sono kemari. Pernah waktu itu saya lagi hujan. Lagi hujan bener-bener gede. Geledek itu waduh. Kita neduh di satu rumah. Neduh di satu rumah. Cuma mungkin ya nggak tahu lagi gimana ya orangnya. Kita diusir. Padahal kita cuma neduh di gerbang. Sama yang punya rumah diusir. Iya, kalau di rumah kan bisa di gerbang ada atap-atapnya itu. Kita neduh di situ sambil mepet-mepet begini kan sambil berdiri. Kalau sambil jongkok kan kena cipratan air kan, kena pinggir jalan juga. Itu diusir juga. Padahal di luar gerbang. Iya. Itu setega itu ya. Selain dari tadi kan awalnya dengan harga Rp5.000, terus tempelnya juga pakai lili. Iya, pakai lili. Saya pengen tahu nih modalnya berapa sih gitu. Awal modalnya sampai usaha sehebat ini gitu. Awal modal jualan itu kisaran 35.000. 35.000? Iya, 35 itu dari bahan makaroninya, dari plastik. Oh, jadi goreng sendiri atau? Goreng sendiri. Bukan makaroni udah jadi. Biasanya kan udah jadi tuh bal-balan biasanya. Oh, enggak. Saya itu goreng itu dari abis maghrib. Ya. Jadi pulang nganterin pesanan itu, pulang habis maghrib, langsung goreng jam 7 goreng, bisa sampai jam 2. Bisa sampai jam 2 malam. Padahal gorengnya dikit. Kenapa tuh? Kok bisa lama begitu? Karena kita belum tahu cara yang pas. Cara goreng makaroni itu gitu. Sambil cari-cari ini gimana sih biar cepat. Iya, sambil meraba-raba juga.
Itu udah berjalan 7 bulan baru dapat brand. Iya. Dan juga dengan modal 35.000. Nah, ada nggak sih cerita-cerita pas di awal-awal yang paling sedih menurut Bang Gali gitu mengawali usaha itu sama keluarga? Cerita yang paling sedih itu waktu kita nggak bisa makan. Terus gimana tuh Bang Gali? Jadi waktu itu pagi-pagi itu kita bener-bener nggak ada uang sepeser pun Paginya. pagi. Tapi kita barang masih ada nih. Orderan buat siang itu udah ada catatan orderan buat ngirim. Tapi kita pagi-pagi belum ada uang. Karena uang kita dibelanjain semua Buat modal. barang, buat modal. Nah, kita itu makan nunggu sampai jam 2. Nunggu saya pulang. Nungguin dari hasil nganterin barang itu. Iya, Baru ketemu nasi. baru ketemu nasi. Itu Sekeluarga? juga ya sekeluarga, 3 orang. Saya, istri sama anak. Gila. Itu juga makan sama gorengan doang, 2.000. Gorengan Gorengan 2.000. 2.000 Terus sama nasi. itu ketemu makannya cuma dapat bala-bala atau Iya. lain. Iya. Karena waktu itu saya berpikir kalau kita dapat uang sehari 100.000, kalau kita habisin semua kan buat modal besok nggak ada ya. Ya benar. Jadi kita sedikit mungkin kita dipres. Jadi Keuangan. modal tetap ada, Tetap ada. kita bisa makan. Iya. Karena waktu itu emang bener-bener untungnya masih sekitaran 10.000-an lah Per hari. per hari. 10.000 per hari. 10.000. Dengan itu kan ada takaran berapa kilo Jadi keuntungan itu dari per kilo. per kilo kan? Karena kan belum banyak. Yang beli Dulu belum tuh banyak. habis berapa kilo sih sampai untung 10.000 gitu? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo itu untung 10.000. Tapi dia kan nggak konsinyasi kan, langsung anter ke yang beli langsung kan? Iya, Langsung kita dapat uang. langsung dapat uang cash. Setiap harinya 10.000 aja. 10.000. Buat modal apa buat makan sebenarnya tuh? Apanya? Untuk 10.000 itu Buat makan. buat makan. Keuntungan itu buat makan. Ini orang hebat itu yang gue bilang tadi, dia bisa manage keuangannya sampai dia bela-belain makannya aja diatur gitu. Iya. Ya kan? Dia cuma makan gorengan sama keluarganya dan nungguin hasil siangnya kan, dapetin duit dulu baru makan. Aduh, ini ngeri juga nih, dari awal sampai sekarang ini udah berapa udah punya anak nambah dari Udah 2 sekarang anak. 2. Iya. Kebetulan dua-duanya juga saya pakein brand namanya. Yang Buat brand. kecil ini Yang kecil buat kue. buat kue. Kue seperti Kue kayak nastar lebaran, kue-kue lebaran. oh nanti di brandnya. Dia brandnya namanya Aina Cookies. Jadi ini yang kedua cewek. Cewek. Nah, tadi kan udah perjalanan lah ya dari 7 tahun awal mengawali jualan ini, dari awalnya 5.000 sampai batinya cuma 10.000 buat Iya. makan, sampai nungguin makan itu setelah dapetin uang gitu kan. Tapi sekarang ini hebat loh. Dan yang gue denger nih, sekarang ini udah mulai usaha banyak usaha-usaha lainnya nih. Kayak tadi gue denger ada basreng kocok. Ya, Juga basreng ada kocok. mie ayam, Mie ayam bakso. bakso. Itu basreng kocok itu kayak gimana sih? Jadi basreng kocok itu basreng biasa, basreng bakso ikan itu. Diiris tipis-tipis, digoreng pakai cilok. Dikasih cilok. Dikasih cilok, dikasih bumbu. Biknya dikocok. Itu nggak ada kuah. Nggak ada ada. kuah, nggak ada. Itu ada berapa rasa juga sih untuk basreng? Ada 6. 6 rasa juga. 6 rasa. Banyak variasinya 6. Setelah basreng ada mie ayam. Ada mie ayam. Nah, dan yang gue denger juga nih, basreng ini udah jadi franchise juga Udah di Pulau Jawa loh. di Pulau Jawa Itu semua. Ada berapa cabang sih sepulau Jawa ini? Kalau di Pulau Jawa sekarang ada 63-an. 63 kemitraan. Iya, Itu franchise kan? franchise. Terus sekalian dagang ini nggak, jualan ini nggak, keripik? Iya, ada yang jualan, ada yang enggak juga sih. Oh. Dan ini mie ayam baru berapa bulan nih mulai? Mie ayam sama bakso itu baru berjalan 5 bulanan lah. Mau di franchise juga? Udah mulai. Udah jalan juga? Udah jalan juga. Wah,
Udah banyak yang booking juga. Cara maintain franchise ini gimana sih untuk menjaganya gitu biar tetap Bang Gali nih barang Bang Gali jangan ke orang lain. Kalau sekarang kan saya udah punya tim ya. Udah punya tim juga, ada tim kreator, ada admin juga. Jadi kita kalau misalkan mau menjaga kemitraan kita nih, kalau enggak kita mau membesarkan kemitraan kita, mau memperluas, jadi kita sekarang sering ada meeting. Oh sering? Sering. Itu antara franchise semua atau gimana? Enggak, di internal dulu ya, di internal dulu kita adain meeting. Kemudian kita adain meeting juga buat kemitraan si basreng kocoknya. Kita kemarin baru ada ngadain seminar acara Bang Gali khusus di Bridge Hotel. Wih, gila. Acaranya Bridge Hotel. Ini dengan gimana nih? Ini acara franchise kan, acara kemitraan. Iya. Nah, ini yang danain siapa acaranya sebenarnya nih? Ya ngeluarin dana dari sendiri, dari Bang Gali itu. Dari Bang Gali sendiri atau franchise yang lain juga ikut? Nggak ada. Soalnya itu kan acara Bang Gali khusus. Kita yang undang kemitraan itu. Dari kemitraan ini, apa yang didapat dari para mitra ini? Mungkin dengan modal yang kecil, atau hasil yang besar, gimana sih Bang Gali ngeyakinin para mitranya? Ya saya nggak ngomong ngeyakinin ke kemitraan gitu ya. Cuma saya kasih harga kemitraan dengan harga 3.500.000. Udah? 3.500.000 itu udah full semua. Udah tinggal jualan, udah dari bootnya, boot mejanya itu, udah kompor, udah alat-alat buat masaknya itu, plus produk 100 piece. Produk 100 piece. Iya. Itu dari keuntungan per hari kalau laku 100 piece itu 250.000. Apa ya, Bang Gali kerepotan nggak sih buat produksinya gitu? Oh enggak, kalau produksi sekarang kan saya udah punya karyawan banyak. Wih, ada berapa sih karyawan untuk yang pengemasan sendiri? Pengemasan di rumah ada 15, buat packingnya aja. Itu karyawannya dari luar daerah atau memang dari sekitaran? Kalau saya sih ngambil sekitaran, karena kan di sekitaran rumah juga banyak yang butuh karyawan, banyak yang butuh pekerjaan. Jadi di situ juga saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Perekonomian dari sekitar Iya. Dan ini ada beberapa produk nih, saya lihat di sini nih. Ini salah satunya ada basreng, ada somai kering, ada juga makaroni. Ini produk unggulan yang mana sih? Kalau produk unggulan di Bang Gali itu ada ini basreng sama keripik kaca. Basreng sama keripik kaca. Cuma yang paling best seller keripik kaca sih buat sekarang. Keripik kaca nih. Iya. Kemarin saya nyobain juga. Ini agak unik teman-teman ya. Karena emang kita kayak makan beling. Ya kan? Tapi bukan udah lumbing loh. Tapi ini kayak kita kayak makan beling. Nah, ini bingung nih. Ceritanya kenapa singkongnya bisa bening gitu. Ini yang saya pengen pertanyakan nih. Iya. Ini cara buatnya gimana sih nih dari keripik kaca ini? Cara buat keripik kaca itu mungkin kalau kebanyakan orang cara bikinnya diiris ya. Singkong diiris kan? Nggak mungkin kan jadi bening gitu kan? Iya, nggak mungkin kan. Jadi cara pembuatan keripik kaca itu kita olah singkong dibikin bubur. Oh, jadi bener-bener dileburin dulu singkongnya? Dileburin dulu, kita dibikin bubur, habis dibuburin ditaruh di kayak cetakan itu loh, sablon baju. Oh. Yang sablon baju manual itu. Terus digosok begitu kan? Digosok sama persis kayak bikin baju. Sablonan. Iya, sablonan baju itu. Yang saya appreciate ini luar biasa, udah ada label halal dan juga pokoknya udah komplit lah. Ini ada PIRT, ada juga mungkin DP POM juga ya semuanya. Ini yang buat perizinan ini ada orang lain atau Bang Gali sendiri? Kebetulan kalau buat perizinan saya sendiri sih yang ngurusin ya. Oh, sendiri? Sendiri. Kebetulan waktu itu ada
ada program dari Dinas Koperasi, ada program buat perizinan PRT halal itu gratis. Malah kita didukung ya. Iya, malah kita didukung dikasih uang bensin waktu itu. Ternyata sekarang tuh nggak sulit ya untuk Iya. membuat perizinan begini. Iya. Ya kan? Jadi pemerintah juga sangat membantu UMKM, Sangat mendukung ya. sangat mendukung. Sejauh mana sih Bang Gali ini jualannya sampai daerah wilayah mana sih? Kalau jualan buat cemilan itu kayak keripik kaca, basreng, makaroni, kita sampai ke luar pulau. Semua seluruh Indonesia Sudah. sudah. Itu permintaan dari luar atau memang Bang Gali sendiri yang Itu permintaan dari luar. banyak gak sih untuk pesanan keluar begitu? Banyak banget. Banyak sampai ke teter. Wih, ini yang sampai ke teter ini bingung nih. Ini hasilnya pasti gede. Ya. Gue pengen tanya nih, tadi modal 35.000 Iya, dan iya, sekarang iya, 7 tahun berdiri. Ya, kalau penghasilan kisaran 300 juta lah kalau dari cemilan. Omset itu. Omsetnya Omset 300 jutaan. ini luar biasa loh, dari modal 35.000 per bulan sekarang udah jadi penghasilannya omsetnya 300 juta. Kurang lebih lah. Itu dari cemilan aja ya. Itu cemilan aja, Iya. di luar basreng sama Di luar basreng sama di bakso. luar biasa nih. Ini saya lihat banyak banget variannya. Dari original sampai pedes-pedes nih, pedes kencur malah ada juga ya kan. Dan juga makaroni juga ada beberapa rasa, dari original sampai jagung manis. Iya. Ya kan. Dapat ide-ide dari mana sih sampai banyakin rasa sih? Iya, kalau banyakin rasa itu kita ngelihat konsumen ya. Ini bahan-bahannya original apa memang sudah jadi? Original. Original. Itu kalau pedesnya benar-benar dari Cabai kering. cabai kering. Cabai kering digiling. Dan juga kencur juga bukan perasa. Bukan. Kencur bener. Kecil bener. Dan ada nggak sih pesan buat yang mau mengawali usahanya buat teman-teman, mungkin bisa langsung kasih pesennya ataupun kayak gini nih gitu atau gimana gitu? Kalau kita mengawali usaha itu yang pertama ya jangan menyerah. Terus sebisa mungkin kita harus menggunakan media sosial. Karena itu sangat membantu. Saya lihat juga kemarin ada beberapa sitkom candaan dari Bang Gali itu sengaja dibuat untuk menarik konsumen. Enggak, itu sengaja buat narik konsumen Tapi juga. setiap itu ada barang Bang Gali nggak yang Masuk di frame? Iya. Iya, ada juga, Ada ya? ada juga. Ya itu kan minimal kan jadi promo juga. Iya, promo juga sih. Ada nggak sih kepikiran buat ke luar negeri? Kalau yang pesen dari luar negeri udah banyak sih. Udah banyak. Iya. Pernah Cuma sekitar temen doang yang udah kenal. Siapa yang tahu nih berapa lama sih ini untuk expirednya gitu? Karena Kalau bahannya alami kan, Iya, bahan-bahan alami. Cuma kan kita ini bahannya kering semua. kering semua ya. Bumbunya kita keringin dulu, digoreng, dikeringin, ditirisin supaya nggak ada minyak. Sebenarnya yang bikin bikin cepat Expired tuh expired itu minyak, minyak ya. dari minyak. Jadi kita minyak juga pakai minyak yang kemasan, bukan minyak curah. Minyak curah ya. Iya. Bukan ya. Jadi ini bisa sampai 3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulan expirednya. Di sini disimpan expired juga date ya. Expired Dikasih, date. iya. Dikasih ya. Iya. 3 bulan ya. 3 bulan. Maksimal 3 bulan ya. Maksimal. Dulu juga pas pertama expired itu cuma 3 hari. Pertama bikin nyobain gitu ya, 3 hari. nyobain. Tapi udah mulai jualan, udah mulai jualan. Itu pertama bikin itu cuma 3 hari. Kuat si produknya ini, si keripik itu. Cuma kita gali lagi, kita olah lagi si bumbunya. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa sampai kuat 3 bulan. Ini udah basreng kocok, mie ayam. Ada lagi nggak? Mungkin yang mau dikeluarkan. Masih banyak sih. Di kita juga ada es teh juga. Es teh kocok namanya. Es teh kocok. Iya. Itu tehnya dari produk lain atau memang Bang Gali ambil sendiri dari pabrik itu gimana? Dan dikirim dari pabrik teh nih. Dikirim dari pabrik teh, kita olah sendiri tehnya. Oh. Di rumah produksi. Ini cara ngolahnya yang lain. Jadi berbeda rasanya. Iya. Wih. Makanya teh punya kita itu lebih strong. Itu nggak ada bahan pengawet Nggak ada. atau ada gula tambahan, pemanis buatan? Kalau pemanis buatan nggak ada. Nggak ada. Itu Nggak ada. pure bahan alami. Iya. Ih. Kalau di kita nggak ada, nggak pakai bahan-bahan kimia, nggak ada.
Tapi udah jalan nggak untuk teman-teman reseller nih untuk kemitraan? Udah Jalan. kalau gitu? kemitraan ST itu baru di area Karawang doang. Itu namanya apa sih di ST itu? ST apa? ST kocok namanya. ST kocok. Biasanya kan orang kalau ST itu 16 oz ukurannya ya. Iya. Kalau kita 18 oz, lebih dulu tinggi. os, iya. Paling besar lah punya kita. Tapi harga sama. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Iya. Nah, dari usaha itu kan ada baksonya juga. Iya, ada bakso. Mie ayam bakso. Iya. Itu mie ayam bakso itu memang bareng lahirnya atau memang berbeda-beda dengan mie ayam bakso tuh? Sama barengan. Barengan. Jadi kita buka bakso itu kan biasanya kalau orang jualan bakso pasti ada mie ayam juga. Nah, kita juga sama begitu. Jualan bakso disampingin sama mie ayam juga. Kita mau ngupas lagi nih. Tadi udah kita kupas semua makanannya, bahannya, baksonya juga. Ini dari mana gitu? Dibuat sendiri atau memang udah ada yang ngebuatin? Enggak, kita produksi sendiri semua di rumah produksi. Ini baksonya ada apa aja sih varian rasanya gitu? Nah, baksonya mulai dari yang kecil, bakso telur puyuh, bakso iga, bakso mercon, bakso keju, tulang rangu, bakso urat juga, bakso sumsum juga ada. Itu isiannya keju Iya. atau memang ditaburin keju? Isiannya mozzarella. Jadi kalau digigit Jadi, pecah, meleleh meleleh. kalau digigit. Iya. Saya baru ngeliat bakso ada isinya mozzarella nih. Biasanya di pizza biasanya banyak Iya. tuh. Ditarik baik lagi. Iya. Aduh, dan tadi ada rasa apa lagi? Ada varian rasanya dari bakso itu dari sumsum, Dari sumsum ada tulang iga, tusuk ya. tulang rangu ya. Iya, tulang rangu. Dan itu ada nggak sumsum mungkin yang sumsum yang pakai sedotan gitu ya? Iya, emang Emang itu? iya. Harganya sendiri untuk satu porsi mangkok bakso plus mie ayam, mie ayam bakso gitu kan? Iya. Berapa sih? Kalau buat mie ayamnya aja ya di kita itu 12.000. Itu baksonya tambah bakso berapa itu? Sistemnya jadi parasmanan. Oh, Bakso kita itu ini parasmanan. nih, ini yang saya pengen tanya ini. Soalnya kan udah banyak nih yang tukang-tukang seblak, prasmanan. Iya. Kita kasih gratis mie sama sayuran. Itu gratis, mau ngambil segimana pun itu gratis. Jadi dihargain tuh baksonya aja. Iya. Air kuahnya itu ada 2. Yang kuahnya ada 2. Ada 2. Yang pertama ada original. Itu original dikasih jando, tetelan sapi. Tetelan sapi, Iya, gaji-gaji itu jadi. Terus yang kedua ada tom yum. Itu yang bikin beda. Range harganya dari paling murah berapa sih? Mulai dari 1.000. Ya buat teman-teman semua pengen nyobain baksonya. Gue udah gak sabar nih, masalahnya lapar. Gue ke rumahnya dah. Nah teman-teman bisa langsung di Instagramnya Bakso Indonesia. Jadi teman-teman semua yang masih penasaran, biasanya para kaum hawa nih senang dengan bakso yang pedas-pedas. Ini ada 2 rasa kuahnya, ada tom yum sama original. Iya. Ini yang dibedain dan prasmanan lagi. Teman-teman bisa langsung milih di situ kan. Iya. Pengen bakso puyuh, pengen bakso isi telur, daging segala Iya, macam ada di situ kan. Ada semua. Kita masih di Pobia, podcast bicara apa aja, dan kita masih bareng Bang Gali. Kita gali terus. Ya sampai nggak digali ya. Oh iya, kita juga mau ngeluarin produk baru nih, coming soon. Coming soon namanya. Ya, namanya Ramen In. Ramein jadinya. Oh, ramein. Kalau Iya. disatuin ramein. Ramein. Ramen in. Ramen In. Ih, ngeri ya. Jadi pasti ini bakal booming lagi aja nih. Mudah-mudahan. Mungkin Bang Gali punya tips, punya pesan buat para teman-teman yang mau usaha, yang mau ngawali usahanya kayak gimana sih, coba Bang Gali coba kasih sedikit bocoran. Tadi saya bilang Bang Gali udah ngasih sedikit kan? Iya, Tapi iya. ada lagi tambahannya. Mungkin buat para pedagang ya, pedagang kecil yang UMKM, Ya. buat yang baru mulai, jangan lupa bikin konten. Oh, itu. Iya. Untuk media promo. Iya, media promo itu bikin konten yang segimik mungkin. Segimik mungkin. Iya. Biar orang penasaran. Penasaran, lucu. Dan apa lagi? Ya jangan putus asa lah. Yang putus asa. Iya. Itu sih ya. Iya. Oh iya, satu lagi nih. Apa? Buat kemitraan bakso, Hah? kita kasih bocoran harga aja ya. Nah, dikasih apa nih? Berapa nih? Di kemitraan bakso itu ada 2 nih, Boleh. grade A sama grade B. Oh, ada grade-nya ya? Ya, Grade A berapa? grade A-nya 85 juta. Cuma 85 juta udah komplit tinggal jualan.
Nah, nanti kalau kurang jelas tinggal DM aja. Iya. Yang pasti 85 juta untuk grade Grade A. grade A. Nah, grade B-nya berapa? Grade B-nya 65 juta. Pokoknya 85 juta itu grade A tuh udah komplit. Komplit. Lu tinggal dagang aja. Iya. Enggak, tapi sama di sistemnya prasmanan. Prasmanan. Prasmanan juga. Kebetulan sekarang masih promo. Promonya 5 juta cashback. Nah, jangan sampai promo ini terlewatkan buat teman-teman semua yang pengen jadi mitranya Bahasa Indonesia. Thank you buat teman-teman semua udah nemenin gue masih di Pobia podcast bicara apa aja, dan gue akan akhirin season podcast kali ini bareng Bang Gali, dan kita bakal nanti datangin bintang tamu lainnya juga yang luar biasa pokoknya di Pobia. Thank you Bang Gali. Eric King Jago bos.